Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari akuntansi 2023D. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan RPS 11, pendekatan prediktif, positif, serta perataan dan manajemen laba. Next. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Alexandra Gabriela Lalata dengan NIM akhir 131, Siti Aisyah Putri Ayu dengan NIM akhir 168, Kirana Anidia Salsabila dengan NIM akhir 173, Skolastiska Listiana Hendrik dengan NIM akhir 185, Muhammad Fatu dengan NIM akhir 189, dan Zara Syifa dengan NIM akhir 251. Next. Untuk pembahasan hari ini, ada prediksi dari suatu peristiwa ekonomi, prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi, dan yang terakhir ada pendekatan positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Next. Terdapat 6 poin dari materi ini. Yang pertama yaitu analisis time series, di mana analisis time series merupakan pendekatan metodologi struktural di mana relevansi statistis dalam sebuah data dapat diuji, dan riset analisis time series ini difokuskan pada yang pertama sifat time series dari pendapatan yang dilaporkan dan isu-isu prediksi dalam analisis time series. Untuk selanjutnya yaitu prediksi kesulitan, di mana prediksi ini mencari karakteristik perbedaan antara perusahaan yang mengalami kesulitan secara finansial dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan secara finansial. Prediksi kegagalan perusahaan ini dilakukan melalui rasio-rasio akuntansi. Dan 4 faktor yang mempengaruhi probabilitas kebangkrutan perusahaan adalah yang pertama, besar perusahaan, lalu ukuran struktur keuangan perusahaan, ukuran kinerja, dan yang terakhir ukuran likuiditas. Next. Lalu yang ketiga ada prediksi premi obligasi, yang dimana prediksi ini menemukan 4 faktor yang menjelaskan perbedaan dalam premi risiko obligasi, di mana keempat variabel ini menjelaskan 75% variasi dalam premium risiko obligasi. Yang pertama yaitu variabilitas earnings, lalu solvensi atau reliabilitas dalam pemenuhan kewajiban, struktur modal, dan yang terakhir total nilai pasar obligasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perilaku restrukturisasi. Perilaku restrukturisasi perusahaan itu melibatkan berbagai mekanisme seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divestasi, privatisasi, leverage buyout, dan spin-off. Semua tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai pasar, ekuitas pemegang saham, dan memaksimalkan kesejahteraan manajemen. Riset memfokuskan pada karakteristik perusahaan yang diambil alih dan tidak diambil alih dan mencakup 2 jenis analisis, yaitu yang pertama, analisis klasifikatory ex post atau setelah kejadian, dan analisis prediktif sebelum kejadian menggunakan model univariate maupun multivariate. Semua studi tersebut menunjukkan pentingnya berbagai resiko akuntansi dan mengklasifikasikan atau memprediksi pengambil alihan. Namun, keterbatasan studi-studi tersebut mirip dengan tantangan yang dihadapi dalam prediksi tekanan keuangan atau distress. Next slide. Selanjutnya yaitu keputusan kredit dan pinjaman bank. Keputusan perdagangan dan pemberian pinjaman oleh bank adalah contoh lain dari peristiwa ekonomis yang dapat dijelaskan atau diprediksi menggunakan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Dalam perspektif pendekatan prediktif, riset ini melibatkan aplikasi atau prediksi terkait penilaian kredit atau perubahan yang terjadi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Putusan pemberian pinjaman oleh bank juga telah menjadi subjek penelitian empiris dan prediktif. Pathway dan Sin melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan model berbasis dasar dan akuntansi. Akuntansi terbukti memberikan waktu tunggu yang bernilai yang dapat dimanfaatkan oleh regulator untuk menjalankan tugas pengaturannya secara lebih efektif.
Selanjutnya yaitu peramalan informasi laporan keuangan. Eh, karena analisis sekuritas dan sebagian besar lembaga peramalan lebih fokus pada pasar AS, manajer keuangan dan akuntan di perusahaan multinasional atau MNC mungkin harus mengandalkan usaha mereka sendiri untuk meramal pendapatan perusahaan lain dan memberikan proyeksi pendapatan mereka. Pilihan teknik peramalan ini bisa bersifat mekanis atau non-mekanis, serta univariat atau multivariat. Pendekatan peramalan univariat itu mekanismenya mencakup model rata-rata bergerak dan model univariat Box-Jenkins. Model peramalan multivariat mekanis mencakup regresi, model fungsi transfer Box-Jenkins, dan model ekonometrik. Sementara itu, model non-mekanis meliputi pendekatan seperti ekstrapolasi, kurva visual univariat, dan pendekatan analisis sekuritas multivariat. Ramalan-ramalan ini dapat dievaluasi berdasarkan sebaran atau dispersi atau biasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Bisa di next. Baik, untuk materi prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama itu pasar modal dan akuntansi eksternal, yang kedua prediction of market reaction, yang ketiga hipotesis pasar yang efisien, dan yang keempat model penetapan harga aktiva modal. Bisa di next. Baik, yang pertama itu ada pasar modal dan akuntansi eksternal. Jadi pasar modal ini adalah tempat di mana investor itu membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham. Nah, sedangkan akuntansi eksternal itu adalah proses penyajian informasi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan lainnya yang dibuat oleh perusahaan untuk diperuntukkan untuk pihak luar, seperti investor, kreditor, dan regulator. Nah, investor di pasar modal itu biasanya mengandalkan informasi dari akuntansi eksternal tersebut untuk membuat keputusan investasi. Misalnya, kalau ada laporan keuangan yang menunjukkan laba besar, maka biasanya banyak investor itu akan tertarik membeli saham perusahaan itu. Nah, kalau misalnya banyak investor yang tertarik, kemudian banyak yang membeli, harga sahamnya itu bisa menjadi naik. Nah, hal tersebut itu berarti bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi terhadap pergerakan harga saham di pasar modal. Nah, disinilah pendekatan prediktif dalam akuntansi berbasis pasar itu berperan, di mana pendekatan ini itu menilai seberapa berguna informasi akuntansi eksternal dalam memprediksi reaksi pasar. Apabila informasi dalam laporan keuangan itu bisa menjelaskan perubahan harga saham, artinya informasi itu relevan dan berkualitas baik. Bisa di next. Baik, untuk yang kedua yaitu prediction of market reaction. Jadi dalam pendekatan berbasis pasar, prediksi reaksi pasar ini eh, artinya adalah kita melihat bagaimana sih harga saham itu bereaksi setelah informasi dari laporan keuangan kan diumumkan gitu. Nah, kalau harga sahamnya itu berubah setelah laporan keuangan dirilis, berarti informasi itu dianggap berpengaruh atau berguna oleh pasar. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan pasar yang efisien, yaitu kondisi di mana harga saham itu langsung menyesuaikan begitu ada informasi baru. Nah, dalam pasar yang efisien itu eh, harga saham itu sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kemudian yang kedua, perubahan harga saham itu terjadi secara acak tergantung pada munculnya informasi baru. Nah, yang ketiga, sulit untuk mendapatkan keuntungan besar hanya dengan informasi umum, karena pasar sudah lebih terlebih dahulu merespon informasi itu. Maka dari itu, jika angka-angka dalam laporan keuangan itu bisa mempengaruhi harga saham, maka informasi tersebut itu dapat dianggap relevan dan bermanfaat secara ekonomi. Bisa di next.
Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai hipotesis pasar yang efisien. Jadi terdapat 3 tingkatan hipotesis pasar efisien yang didasarkan pada kekuatan informasinya. Yakni yang diantaranya, yang pertama ada bentuk lemah atau weak. Bentuk lemah ini menyatakan bahwa ekspektasi pengembalian atau return equilibrium, ini mencerminkan sepenuhnya urutan dari pengembalian harga masa lalu atau historis. Dengan kata lain, harga hipotesis dan data volume untuk surat berharga tidak memuat informasi yang mungkin dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari yang menggunakan strategi buy and hold. Yang kedua, ada bentuk semi kuat atau semi strong. Bentuk ini menyatakan bahwa ekspektasi pengembalian harga equilibrium atau mencerminkan sepenuhnya seluruh informasi yang tersedia bagi publik. Berbeda dengan bentuk lemah, bentuk semi strong ini memuat informasi historis secara publik serta publik. Bentuk semi strong itu relevan terhadap akuntansi karena informasi yang tersedia bagi publik itu meliputi pula laporan-laporan keuangan. Yang terakhir ada bentuk strong atau bentuk kuat. Bentuk kuat dari pasar efisien ini berarti ekspektasi pengembalian harga itu mencerminkan seluruh informasi historis, publik, dan juga informasi khusus. Di sini maksudnya itu informasi pasar yang didapatkan itu merupakan informasi khusus yang berasal dari pihak internal perusahaan atau orang dalam. Next. Nah, selanjutnya ada model penetapan harga aktiva modal. Jadi, hipotesis pasar yang efisien meminta adanya pengaplikasian atau penerapan dari ekspektasi pengembalian dan asumsi bahwa surat berharga dihargai dengan harga yang paling tepat. Di sini dibutuhkan adanya suatu teori untuk menjelaskan hubungan antara ekspektasi pengembalian dan harga dari masing-masing saham yang dipertanyakan. Salah satu teori tersebut adalah model penetapan harga aktiva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendekatan positif. Bisa di next? Baik, jadi pendekatan positif ini tuh ada dua masalah pokok. Yang pertama itu praktik akuntansi yang berjalan, dan yang kedua sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. Pendukung pandangan ini itu berargumen bahwa teknik tersebut dapat diturunkan dan dibenarkan atas dasar penggunaan yang telah teruji atau bahwa manajemen itu telah memainkan peran sentral dalam menentukan teknik-teknik yang akan diimplementasikan. Jadi konsekuensinya tujuan riset akuntansi itu berkaitan dengan paradigma antropologis atau induktif, itu untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang berjalan. Next. Lalu dalam pendekatan positif ada 4 aspek. Yang pertama itu paradigma informasi ekonomi. Paradigma informasi ekonomi itu menggabungkan beberapa teori untuk menjelaskan kebutuhan informasi akuntansi manajerial. Model-modelnya menilai kegunaan informasi berdasarkan kesesuaiannya dengan fungsi seperti revisi kepercayaan, evaluasi kinerja, dan pembagian risiko. Lalu juga terdapat beberapa model teori yang disampaikan. Yang pertama itu ada model teori keputusan, yang kedua model teori sindikat, yang ketiga model evaluasi informasional pembuat keputusan, dan yang terakhir model teori tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu paradigma agensi analitis. Paradigma agensi analitis berawal dari pemikiran Coase tentang perusahaan sebagai tempat terjadinya hubungan antara prinsipal dan agen yang diatur melalui kontrak sukarela untuk mengatasi konflik kepentingan. Pandangan ini berkembang menjadi konsep Nexus of Contracts oleh Jensen dan McLean yang menyatakan bahwa perusahaan hanyalah wadah hubungan kontraktual antar individu. Fama kemudian memperluas pandangan ini dengan melibatkan peran pasar modal dan pasar manajerial dalam mengatur perilaku dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu teori akuntansi positif. Tujuan utama pendekatan akuntansi positif adalah menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaatnya. Teori ini berasumsi bahwa manajer, pemegang saham, dan politisi bersifat rasional dan ingin memaksimalkan utilitas atau kesejahteraannya, terutama yang berkaitan dengan kompensasi.
Karena itu, pilihan akuntansi dilakukan berdasarkan perbandingan biaya, manfaat yang memberikan keuntungan terbesar bagi mereka. Yang terakhir yaitu evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif berfokus pada mengapa praktik akuntansi berkembang seperti itu dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi peristiwa akuntansi. Pendekatan ini mencari faktor-faktor rasional yang mempengaruhi praktik akuntansi, berbeda dari pendekatan normatif yang menekankan pada apa yang seharusnya, bukan apa yang sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata salah, salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.